Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesa Devika Sari dari kelas Tadris Matematika A dengan NIM 2114040027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serta membacakan hadis ke-9 dari mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zalnur MAG. Sebelum masuk ke penjelasan hadisnya, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan dari hadis ke-9 dari hadis Tarbawi. Sebelum masuk pada penjelasan hadis, kita lihat dulu arti perkata dari hadis ini agar kita lebih memahami penjelasannya. Hadisu, hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga keduanya diberkati. Qala, dia berkata. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata. Jadi hadis ini berasal dari Abu Hurairah. Apa katanya? Ja'a, datang, rojulun, seorang laki-laki, ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rojulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, man, siapa, ahaqqu, yang lebih berhak, annasi, manusia atau diantaranya, bihusni, dengan baiknya, sahabati, pergaulanku atau persahabatanku. Faqala man ahaqqun nasi bihusni sahabati, maka dia berkata, siapakah yang lebih berhak atau yang paling berhak di antara manusia dengan baiknya pergaulanku atau persahabatanku. Qala, Rasulullah SAW berkata, ummuka, ibumu. Qala, lalu dia bertanya lagi, summa, kemudian, man, siapa. Qala summa man, kemudian laki-laki ini bertanya lagi, siapa. Qala, Nabi berkata, summa, kemudian, ummuka. Qala summa ummuka, lalu Nabi berkata, kemudian ibumu. Qala, berkata, lalu laki-laki ini berkata lagi, summa, kemudian, man, siapa. Qala, kemudian Nabi berkata, summa, kemudian, ummuka, ibumu. Qala, lalu laki-laki ini berkata, summa, kemudian, man, siapa. Qala, Nabi berkata, summa, kemudian, abuka, ayahmu.
diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi tema hadis ke-9 ini yaitu tentang bakti terbaik. Hadis ini menjelaskan tentang bakti terbaik, yaitu bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Bagaimana seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi pada hadis ini dijelaskan bahwa tentang bakti seorang anak kepada orang tuanya. Di sini di hadis ini yaitu terdapat percakapan antara seorang laki-laki dengan Nabi Muhammad SAW, di mana laki-laki ini datang kepada Nabi lalu bertanya, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Siapakah yang lebih baik di antara manusia dengan baiknya pergaulanku atau persahabatanku? Jadi laki-laki ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah orang yang paling baik untuk pergaulannya, atau siapakah manusia yang terbaik untuk ia berbakti kepadanya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ummaka, ibumu. Lalu laki-laki ini bertanya lagi hingga 4 kali dan Nabi menjawab 3 kali ibumu dan 1 kali ayahmu. Jadi di sini dijelaskan bahwa betapa Allah memperlihatkan atau ingin menjelaskan kepada kita bahwa seorang anak harus berbakti, harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, harus memprioritaskan kedua orang tuanya baik di dalam pergaulannya maupun di dalam segala hal kehidupannya. Karena kedua orang tua adalah sebaik-baiknya pergaulan yang ada. Pada hadis ini dijelaskan beberapa hal, yaitu ada yang pendapat pertama. Ini pendapat pertama sesuai dengan hadis di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan 3 kali ibumu dan 1 kali ayahmu. Jadi pada hadis ini pendapat mengatakan bahwa Allah telah membedakan derajat antara ibu dan ayah, di mana ibu derajatnya lebih tinggi daripada ayah. Berdasarkan hadis ini, Allah membedakan derajat kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, di mana seorang anak harus lebih memprioritaskan ibunya lebih memprioritaskan ibunya baru ayahnya. Jadi di hadis ini sangat dijelaskan bahwa ibu sangatlah mulia, ibu harus diprioritaskan. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis ini 3 kali, yaitu ibumu, 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 dan ayahmu. Karena apa? Karena ibu sangat mulia, di mana ia telah mengandung, melahirkan, serta menyusui kita selama 2 tahun. Jadi ibu di dalam hadis ini ditinggikan derajatnya dan dibandingkan seorang ayah. Untuk pendapat yang kedua, yaitu bahwa anak tidak harus memprioritaskan salah satu, karena antara keduanya itu sama-sama derajatnya atau sama-sama berjasa. Jadi pendapat kedua ini tetap menjelaskan tentang bagaimana bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi pada pendapat kedua ini, seorang ibu dan ayah itu memiliki sama-sama derajatnya, karena mana ibu dan maupun ayah itu sama-sama berjasa di dalam hidup seorang anak. Ibu memang mengandung,
melahirkan dan menyusui, tapi ayah juga memiliki peranan penting dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi perbedaan pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, di mana pendapat yang pertama menjelaskan bahwa derajat ibu itu 3 tingkat lebih tinggi dibandingkan seorang ayah. Sedangkan pendapat yang kedua itu menjelaskan bahwa ibu dan ayah itu memiliki derajat yang sama, karena keduanya sama-sama berjasa, sama-sama melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Hal ini juga didukung oleh beberapa ayat-ayat Al-Quran, di antaranya Al-Luqman, di mana di dalam ayat ini disebutkan, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi pada ayat ini tidak disebutkan siapa, hanya disebutkan kedua orang tuanya. Jadi antara ibu dan ayah itu sama, kita harus berbuat baik kepada keduanya. Akan tetapi setelah ayat itu ada disebutkan, ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyusukanmu selama 2 tahun. Jadi karena ini ada perbedaan pendapat yang mengatakan ibu derajatnya lebih tinggi daripada ayah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa di antara mereka itu memiliki derajat yang sama. Mereka memerankan peranannya masing-masing yang sesuai dengan seorang ibu mengandung anaknya, melahirkan serta menyusui, dan seorang ayah juga sangat berjasa dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anaknya dan segala macam. Jadi tidak ada perbedaan antara ayah dan ibu. Itu adalah pendapat yang kedua. Akan tetapi yang menjadi titik kesimpulan dari hadis ini adalah seorang anak lebih mengutamakan akhlak baiknya kepada orang tuanya. Itu juga berlaku sama untuk orang tua lainnya. Jangan sampai kita kepada orang tua teman kita atau orang tua lain itu berkata, bersikap, berperilaku sangat baik. Akan tetapi kepada orang tua kita sendiri kita berlaku tidak baik, berkata kasar atau judes segala macam. Itu tidaklah baik. Janganlah kita baik kepada orang lain dibandingkan kedua orang tua kita. Karena di hadis ini dijelaskan, yaitu sebaik-baiknya manusia yang harus engkau jadikan, yang dengan baik pergaulannya, yaitu kedua orang tua. Jadi jangan membedakan antara sikap kita kepada orang lain dibandingkan kepada orang tua kita. Malahan harusnya kita bersikap jauh lebih baik kepada kedua orang tua kita, karena mereka adalah bentuk bakti kita. Bentuk bakti seorang anak itu adalah dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi di sini dapat disimpulkan memang ada beberapa pendapat tentang bakti seorang anak kepada orang tua ini. Ada yang berpendapat bahwa ibu harus diprioritaskan, ada yang berpendapat bahwa keduanya adalah sama. Yang kesimpulannya adalah baik ibu ataupun ayah, baik ingin ditinggikan derajat seorang ibu daripada ayah ataupun ingin disamakan derajatnya, yang penting sebagai seorang anak tetaplah berbuat baik, bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya yaitu hubungan hadis dengan pendidikan. Jadi hadis ini membahas tentang materi pendidikan, yaitu akhlak, di mana hadis ini menjelaskan tentang akhlak
kepada orang tua. Jadi hadis ini menjelaskan tentang seorang anak harus memiliki akhlak yang baik kepada orang tuanya. Dia harus memerankan akhlak terbaiknya kepada orang tuanya, karena bakti yang terbaik adalah bakti kita terhadap orang tua. Yang kedua adalah membahas tentang metode belajar, di mana pada hadis ini dijelaskan atau diperlihatkan tentang satu metode pelajaran, yaitu metode tanya jawab, dialog antar peserta didik dengan pendidiknya. Pada hadis ini diperlihatkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Jadi anggap saja Nabi Muhammad adalah seorang pendidik dan laki-laki yang bertanya ini adalah pendidik. Jadi di antara keduanya terjadi tanya jawab atau dialog, di mana laki-laki ini bertanya siapa manusia yang paling baik dalam pergaulannya. Nabi telah menjawab, ibumu, 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 dan ayahmu. Jadi di dalam hadis ini terdapat metode pembelajaran secara langsung, yaitu secara berdialog, di mana peserta didik bertanya langsung kepada pendidiknya dan pendidiknya langsung menjawab pertanyaan peserta didik tersebut, sehingga proses pembelajaran itu terjadi secara langsung atau secara lisan. Baik, mungkin sekian penjelasan hadis yang ke-9 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.